Jadi ternyata semua Allah ciptakan organ ini begitu otomatisnya sehingga hidup kita tidak disibukkan dengan fungsi organ. Kalau kita tidak ada glukagon, mati kita. Karena otak ketika tidak mendapat 5 menit glukosa, mati. Maka itu kenapa pentingnya puasa Senin dan Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan coba bahas tentang diabetes mellitus. Bahasa kerennya kencing manis. Bahasa kerennya lagi penyakit gula. Artinya orang yang kena diabetes itu serba manis. Kencingnya manis, air matanya manis, ludahnya manis, ya, cuman orangnya nggak manis. Ya, karena memang pada orang diabetes terjadi kekurangan vitamin E yang menyebabkan kerusakan pada kulit. Dan sebagian orang bilang kalau orang diabetes karena sudah kebanyakan manis maka dilarang mengkonsumsi yang manis-manis karena nanti khawatir mempengaruhi metabolisme. Jadi orang kena diabetes harus tunduk nih ya. Salah satu yang menyebabkan ini karena kebiasaan makan kita yang kacau balau. Sering sekali saya mendapatkan di masyarakat makan nasi, lauk pegedel, tambah mie goreng, plus kerupuk, habis itu minum teh manis. Udah tuh. Lengkap sudah, full karbohidrat. Karena ternyata kebiasaan makan ini yang kadang-kadang menyebabkan timbul permasalahan. Jadi penyakit diabetes itu benarkah penyakit keturunan? Ternyata benar juga. Keturunan makannya. Nah ini yang jadi paling penting nih. Dan ternyata penyakit diabetes itu banyak diderita oleh orang-orang yang senang manis karena memang kebiasaan makan ini. Baik, kita lihat grafik ini. Diperkirakan Indonesia tahun 2030 lihat 21,2 juta orang yang akan terkena diabetes. Luar biasa ini. Jadi angka penyakit diabetes akan terus meningkat seiring dengan, mohon maaf, konsumsi gula yang kadang-kadang kita tidak sadar. Harusnya kita itu ngikutin kambing. Kambing itu nggak ada yang kena gula, karena ternyata kambing makannya rumput. Jadi kalau pengen nggak kena gula, ikutin yang nggak kena gula ya, jangan ikutin kambing. Tapi artinya sayuran memegang peranan penting untuk mencegah timbulnya diabetes. Gitu ya. Jadi ini kondisinya. Ditambah lagi, mohon maaf, saat ini banyak minuman yang menggunakan pemanis-pemanis yang merusak pankreas. Apalagi di bulan Ramadan, angka penyakit diabetes juga meningkat karena kebanyakan konsumsi sirup. Jadi mohon maaf yang jualan sirup ya, harus dirubah jualnya ya. Apa sih definisi diabetes dulu? Bayangkan bahwa diabetes itu seperti got di dalam darah itu saya contohkan gotnya itu kental akibat penimbunan gula yang berlebihan. Jadi bayangkanlah gula, kalau kita bikin larutan gula, gulanya kental.
Maka itu disebut kondisi namanya hiperglikemik atau kondisi gula di dalam darah naik. Dampak dari kekentalan gula tersebut menyebabkan aliran darah bermasalah, sehingga nutrisi ke semua jaringan bermasalah. Maka itu diabetes ini menjadi sumber dari banyak penyakit. Apa yang paling sering dan organ mana yang paling rentan? Yaitu organ yang paling sensitif adalah mata, kemudian saraf. Maka itu kenapa salah satu komplikasi diabetes itu mata bermasalah, ya, terus kemudian saraf juga bermasalah karena kondisinya yang kental, dan ginjal pun ikut bermasalah. Sampai sini sudah paham ya? Jadi bayangkanlah got yang kental sehingga alirannya nggak bagus, sehingga menyebabkan timbul permasalahan. Oke. Sebelumnya kita coba kenali dulu pankreas. Tahu letaknya pankreas di mana? Ya, yang pasti di dalam perut, ya, bukan di dada atau di lain ya. Sudah deh, nggak usah lihat tempatnya di mana. Saya ingin melihat di sini ada kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Saya punya pasien diabetes, setiap hari suntik insulin. Mau makan, tar dulu, suntik insulin dulu. Sampai dia bingung berapa dosis insulin yang harus dia suntikkan. Karena kenapa? Karena bingung, takut drop atau nggak berespon. Dia makan dulu, cek darah. Oh ternyata 300, oh 8 unit. Makan kue, cek darah, oh sekian, harus sekian unit. Sungguh repot hidup kita. Maka itu kasihan orang yang sudah tergantung insulin. Selama ini kalau kita makan, mikirin gak itu tubuh kita? Enggak. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf ini, merasa sombong bahwa sehat itu karena pola hidup kita. Enggak juga. Kita itu ternyata sehat karena Allah yang bikin kita sehat. Coba logika. Kalau Bapak dan Ibu ini sekarang lagi dengerin kajian di sini, seminar, pernah nggak Bapak Ibu memikirkan organ kita? Contoh, kita minum, pastikan masuk dalam perut, kemudian masuk ke ginjal, ginjal diolah menjadi kencing. Kita makan, masuk ke lambung, diproses lewat usus. Bisa nggak kalau seandainya hidup kita itu ngurusin organ? Waduh, nggak sempet nih Bapak dan Ibu ini duduk di sini, lagi dengerin kajian. Ayo ginjal produksi kencing, lagi ngisi dengerin kajian. Ayo lambung nih, saya habis makan ini roti. Tiba-tiba lupa ngatur paru-paru, berhenti napas, ya kan? Lupa jantung kita tidak berdetak. Jadi ternyata semua Allah ciptakan organ ini begitu otomatisnya, sehingga hidup kita tidak disibukkan dengan fungsi organ. Maka itu Allah benar-benar luar biasa dalam menciptakan organ kita, termasuk pankreas, satu-satunya organ yang bermuka dua. Tuh bayangin coba, kenapa bermuka dua? Satu komponen di dalam pankreas itu ada dua sel, namanya sel alfa dan yang namanya sel beta. Sel alfa adalah yang memproduksi glukagon, sel beta yang memproduksi insulin. Ketika kita lapar, glukagon yang kerja. Ketika kita kenyang, insulin yang kerja. Kalau kita tidak ada glukagon, mati kita. Karena otak ketika tidak mendapat 5 menit glukosa, mati. Dan ternyata pada penderita penyakit diabetes, sel beta pankreasnya hipertrofi atau membesar, sel alfa pankreasnya atrofi atau mengecil. Maka itu resiko pada penyakit diabetes adalah shock hipoglikemik. Apa itu? Gulanya langsung mendadak turun karena glukagon tidak berfungsi. Kenapa glukagon tidak berfungsi? Karena kita jarang lapar. Maka itu Pak, Bu, kalau lapar itu sabar.
gemeter gini, sabar, jangan cepet-cepet nyari warteg, itu nggak berfungsi itu nantinya, karena proses gemetar itu adalah proses mengaktifkan glukagon. Maka itu kenapa pentingnya puasa Senin dan Kamis, karena untuk melatih glukagon. Maka itu sangat rugi orang yang tidak mau puasa. Allah dan Rasulnya menyuruh kita ibadah tidak lain bukan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh ibadah tidak lain untuk kepentingan kita. Baik, ini mungkin gambaran sedikit, nanti lebih banyak ketanya jawab kali ya, biar lebih interaktif, lebih hidup, bahwa ternyata herbal luar biasa, bahwa ibadah itu luar biasa, dan ternyata solusi diabetes itu mudah, dan dengan izin Allah saya bisa ngobatin diabetes tanpa harus dia banyak konsumsi obat, tapi dengan hanya makan pare dan minum teh daun salam. Itu yang paling sederhana ya, karena itu paling murah, mudah, dan gampang dilakukan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya, dan selebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kita bisa berdialog saja supaya lebih hidup. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.